Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ketemu lagi dengan saya, Dr. Aprilyana. Gimana kabarnya hari ini, teman-teman? Semoga selalu sehat ya. Nah, teman-teman, hari ini saya mau membahas mengenai asam lambung ya, penyakit asam lambung atau gastritis atau yang sering kita kenal dengan sakit MAH. Jadi gastritis adalah peradangan pada lambung, teman-teman. Di mana keluhan gastritis ini adalah mual, kemudian rasa tidak nyaman di perut atau di ulu hati, kemudian penurunan nafsu makan, teman-teman. Tapi gastritis yang tidak segera ditangani bisa berakibat buruk ya, teman-teman, bagi kesehatan. Nah, penyakit gastritis ataupun asam lambung ini memang marak ya, banyak masyarakat di Indonesia yang mengalami keluhan tersebut. Bahkan dari data Riskesdas 2018 didapatkan bahwa penyakit gastritis merupakan salah satu dari 10 penyakit terbanyak pada pasien rawat inap di Indonesia. Nah, di sini saya akan membahas beberapa faktor penyebab terjadinya gastritis ya, teman-teman. Disimak ya. Yang pertama kita akan bahas mengenai stres, teman-teman. Kok bisa ya stres mengakibatkan gastritis? Dari penelitian didapatkan bahwa resiko gastritis pada penderita stres itu lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak stres. Stres ini dapat mempengaruhi perubahan hormonal pada tubuh, dan efek stres juga akan mengganggu aliran darah ke lambung sehingga merusak fungsi-fungsi sel epitel dalam melindungi mukosa lambung. Juga rangsangan emosional yang kuat ya ketika marah gitu ya, ketika emosi itu dapat meningkatkan sekresi dari asam lambung, teman-teman, sehingga stres sangat berpotensi menyebabkan gastritis ataupun MAH. Dan selanjutnya adalah usia, teman-teman. Usia produktif antara 15 sampai 25 tahun itu berisiko mengalami gastritis ya. Kenapa? Karena kan di situ usia-usia produktif ya, baik ketika pelajar ataupun ketika bekerja. Aktivitasnya lagi padat-padatnya, teman-teman. Aktivitas sedang padat-padatnya sehingga bisa mengganggu pola makan, pola istirahat ya, tingkat stres juga berlebih. Akhirnya dari usia inilah, usia produktif ini juga berpotensi mengakibatkan gastritis. Kemudian dari pola makan ya, teman-teman, pola makan yang tidak teratur ataupun makanan yang dipilih itu salah, itu bisa berakibat terjadinya gastritis. Di antaranya adalah makanan yang pedas-pedas nih, teman-teman. Siapa ayo yang suka makanan pedas-pedas? Jadi makanan pedas-pedas ini, teman-teman, ternyata beresiko menyebabkan gastritis. Dari penelitian didapatkan jika makan lebih atau sama dengan 3 sendok sambal per hari, itu beresiko menyebabkan gastritis. Tapi jangan ngerasa kayak, oh kan 3 sendok ya, aku kan cuma 2 sendok, 1 sendok per hari, misalnya gitu kan. Tapi kan ada beberapa faktor resiko lainnya yang memperberat terjadinya gastritis. Jadi sebaiknya benar-benar mengurangi konsumsi pedas-pedas ya, teman-teman. Selain makanan pedas itu adalah makanan yang berlemak, teman-teman. Aduh. Makanan berlemak itu juga nggak bagus, teman-teman. Karena apa? Karena ketika makanan yang berlemak ataupun makanan yang digoreng itu akan memperlambat saluran pencernaan ya, kinerja usus, sehingga dia juga akan meningkatkan produksi asam lambung yang berlebih. Makanya makanan yang pedas-pedas, kemudian makanan yang tinggi lemak itu sangat berpotensi menyebabkan gastritis, teman-teman. Teman-teman harus benar-benar waspada ya. Di antara faktor-faktor tadi tentu ada yang bisa kita cegah ya, misalnya dari faktor stres, kemudian dengan cara kelola stres yang baik, ataupun dengan memilih dan mengatur pola makan dengan baik. Apa yang kita makan juga bisa kita atur untuk mencegah gastritis. Kemudian dari buah-buahan ada juga nih, teman-teman, yang bisa menyebabkan gastritis dan juga aman untuk lambung. Buah-buahan yang bahaya untuk lambung itu diantaranya adalah jeruk, kemudian anggur, kemudian nanas dan juga tomat, teman-teman. Nah, buah yang aman untuk penderita asam lambung itu diantaranya kalian bisa coba adalah melon ya, dan juga pisang, teman-teman. Itu aman untuk lambung. Nah, jika kalian ada keluhan gastritis itu harus segera periksa ke fasilitas kesehatan ya. Jangan lupa like, subscribe, share dan komen video ini. Share juga ke teman-teman kamu yang memiliki masalah terhadap asam lambung atau gastritis supaya mereka tahu nih apa aja yang bisa mereka cegah. Supaya tidak menimbulkan komplikasi jangka panjang dari penyakit gastritis. Teman-teman sudah menonton, semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.